siapkan langsung ya, nanti kalau mau mengumpulkan tugasnya silahkan. Tanya. Oke, monggo. Untuk tugasnya mengumpulkannya per kelompok apa sendiri-sendiri? Per kelompok saja enggak apa-apa, Bu. Jadi nanti per individu itu saja, Bu, diklik sudah mengumpulkan atau apa ya biasanya ya, sudah ada ya Bu ya, misalkan kalau sudah mengumpulkan gitu ya biasanya diklik itu aja. Jadi untuk materinya kemarin tentang penggunaan obat yang rasional ya, jadi dalam layanan medikasi itu ya, jadi untuk penggunaan kita juga harus mempertimbangkan ya Ibu, untuk penggunaan obatnya harus yang rasional. Jadi medikasi ini kita ya medikasi ini dalam penggunaan obatnya ini bisa termasuk penggunaan atau pengobatan obat dengan herbal tradisional kemudian oleh individu biasanya ini menolak diri sendiri dari suatu gejala penyakit. Gejala penyakitnya harus yang ringan. Ya, ada kriteria obat dalam swamedikasi ini tidak dikontraindikasikan penggunaannya untuk wanita hamil. Kemudian untuk anak di bawah 2 tahun, orang tua di atas 65 tahun. Kemungkinan dalam mempertimbangkan pemilihan obatnya, jadi harus dipertimbangkan juga kondisi pasiennya. Jadi ini ya, diperhatikan juga apabila pasiennya ini di bawah 2 tahun atau misalkan wanita hamil seperti itu. Kemudian ini kemarin sudah ya self medication product, ini ada OTC atau obat bebas terbatas ya, obat bebas, ada juga obat bebas, kemudian OWA obat wajib apotek, ini obat-obat keras ya yang penggunaannya atau yang boleh diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker. Kemudian suplemen makanan, vitamin, herba, obat tradisional. Jadi swamedikasi yang benar dan adanya kemudahan ya, jadi versus swamedikasi yang benar versus adanya kemudahan itu bagaimana. Jadi bisa kita lihat di benefit dan resiko dari swamedikasi. Ini yang pertama mengurangi tekanan dalam pelayanan kesehatan, terutama saat terjadi keterbatasan, menghemat waktu dan biaya, medication error atau drug abuse, dan drug misuse. Jadi yang keempat, tidak cukup bukti ilmiah untuk penggunaan obat tradisional, suplemen makanan, dan herbal. Kemudian terkait penggunaan obat yang rasional dalam swamedikasi. Jadi gambaran umumnya penggunaan obat dikatakan rasional menurut WHO apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup dan dengan biaya yang terjangkau baik individu maupun masyarakat. Kemudian konsep tersebut berlaku sejak pertama pasien datang kesehatan yang meliputi ketepatan penilaian kondisi pasien, tepat diagnosa, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat cara, dan lama pemberian. Kemudian ada juga tepat informasi dengan memperhatikan keterjangkauan harga, kepatuhan pasien, dan waspada dari efek samping obat. Jadi bentuk kerasionalan obat ya Ibu itu. Jadi 5T 1W, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, penggunaan obat rasional meliputi dua aspek pelayanan, yaitu pelayanan medik oleh dokter, pelayanan farmasi klinik oleh apoteker. Kemudian untuk itu perlu sekali adanya kolaborasi yang sinergis antara dokter dan apoteker untuk menjamin keselamatan pasien melalui penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat yang tidak rasional dapat menimbulkan dampak cukup besar dalam penurunan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk obat. Penggunaan obat dikatakan tidak rasional jika tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medik. Kemudian penggunaan obat tidak rasional dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor
faktor yang diantaranya regulasi, kompetensi tenaga kesehatan, pasien itu sendiri, pihak industri, manajemen, pengelolaan obat di tempat kerja, dan sistem. Kemudian Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai strategi peningkatan penggunaan obat rasional dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba. Misalnya telah dilakukan pembatasan penyediaan antimikroba atau pembatasan persepan antibiotik. Bukan persepan antibiotik, maksudnya pembatasan untuk swamedikasi ya, atau penyediaan mandiri dari suatu obat mikroba melalui kebijakan Formularium Indonesia atau Fornas, Formularium Nasional ya, Fornas, penetapan standar dan pedoman terkait penggunaan antibiotik. Selain itu, telah dilakukan pula edukasi dan pembinaan masyarakat melalui peningkatan peran tenaga kesehatan, penyebaran informasi melalui berbagai media, workshop, dan seminar. Jadi untuk penggunaan obat antibiotika ya atau antimikroba ini dilakukan pembatasan. Kemudian di sini ini diperlukan peran dari tenaga kesehatan untuk pembinaan terhadap masyarakat dan untuk informasi terkait dengan untuk mendukung program dari pembatasan penggunaan antimikroba ini juga sudah disebar ya atau sudah diinformasikan melalui suatu media atau berbagai media, workshop, dan seminar. Jadi syarat obat tradisional ini tadi tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, kemudian waspada efek samping, ada juga tepat atau sesuai harganya. Untuk yang tepat indikasi, ini obat yang diberikan sesuai dengan penyakit atau obat etikal ya, biasanya harus sesuai dengan diagnosa. Untuk swamedikasi ini harus menggali informasi dari pasien terkait dengan gejala penyakitnya. Kemudian tepat obat yang diberikan sesuai dengan literatur, guidelines, pedoman penata laksanaan klinis. Misalnya untuk propanolol, diagnosanya hipertensi, ini indikasinya tepat. Kemudian untuk pedoman penata laksanaan hipertensi dengan penyakit penyerta ya atau DM, ini menggunakan beta blocker, biasanya tidak tepat gitu ya. Kemudian tepat pasien, obat yang diberikan mempertimbangkan kondisi fisiologis pasien, misalkan apakah pasien ini anak, lansia, wanita hamil atau wanita atau ibu menyusui. Kemudian bagaimana riwayat penyakitnya, kontraindikasinya, kemudian pertimbangkan juga bagaimana alergi, apakah ada alergi. Kemudian tepat dosis, obat yang diberikan sesuai aturan pakai, meliputi waktu minum obat, cara penggunaan obat, besaran atau dosisnya yang miligram, kemudian frekuensi dan durasi, misalnya 3 kali sehari satu tabletnya berapa miligram, apabila 3 kali sehari itu sama dengan frekuensinya, untuk durasinya, jumlah obatnya yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ini kita harus mengenali kondisi ketika akan melakukan swamedikasi. Jadi apakah ini kehamilan atau ada hamil ya, atau berencana untuk hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian pertimbangkan umur ya, balita atau lansia, ada diet atau tidak, riwayat penggunaannya obat bagaimana, riwayat penyakitnya, kemudian kita pahami juga apakah ada kemungkinan interaksi obat, jadi obatnya apakah berinteraksi dengan obat lain ataukah obatnya berinteraksi dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian mengetahui obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi, ini biasanya obat bebas atau obat bebas terbatas. Bu, maaf Bu, slide-nya tidak berubah Bu. Slide-nya tidak berubah? Iya. Iya Bu. Ini saja kalau begitu ya. Jadi untuk obat bebas ini biasanya lingkaran hijau ya, garis tepinya berwarna hitam. Jadi untuk obat bebas obat bebas yang terbatas, ini biasanya berwarna biru ya, lingkaran berwarna biru, kemudian garis tepi lingkarannya ini berwarna hitam dan disertai dengan beberapa peringatan begitu ya. Ada P nomor 1, ini misalkan awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Kemudian P nomor 2, awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan gitu ya. Terus ada P nomor 3,
Awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Terus ada P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Kemudian mewaspadai efek samping yang muncul. Efek sampingnya biasanya efek yang tidak diinginkan, misalkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau adverse drug reaction. Kemudian efek samping tidak selalu membutuhkan penanganan medis sehingga perlu mengenali dan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Jadi tidak semua efek samping itu diatasi dengan medis atau diatasi dengan obat gitu ya. Misalkan kalau terdapat suatu alergi, nanti obatnya bisa dihentikan begitu ya. Jadi penggunaan obatnya dihentikan dulu atau untuk terapinya dihentikan dahulu misalkan, atau bisa juga kalau dihentikan obatnya nanti kemungkinan tidak mencapai efek terapi, atau bisa juga nanti obatnya dosisnya dikurangi, misalkan 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, misalnya seperti itu. Nggih. Kemudian memperhatikan obat yang akan dibeli, bagaimana bentuk sediaan, kemasan, izin edarnya, dan expired date-nya. Mengetahui cara penggunaan obat yang benar, memperhatikan kemasan obatnya. Jadi kemasannya apakah masih tertutup atau segelnya masih rapi, masih rapat begitu ya, diperhatikan. Kemudian mengetahui cara menyimpan obat yang benar. Penyimpanan dapat mempengaruhi potensi dari suatu obat. Kemudian kondisi tempat penyimpanan ini juga ya harus tidak lembab, suhunya sesuai, peruntukannya ya, tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian tidak terjangkau oleh anak-anak. Waktu kadaluarsa menjadi lebih pendek setelah kemasan dibuka. Ini biasanya beyond use date. Kemudian obat yang kadaluarsa atau yang rusak dibuang dengan cara yang benar. Jadi obatnya yang kadaluarsa atau yang sudah rusak ini biasanya sudah tidak dikonsumsi lagi, sudah tidak boleh digunakan ya. Dan untuk pembuangannya ya harus diperhatikan ya dengan cara yang benar, supaya apa? Supaya nanti tidak disalahgunakan atau tidak menimbulkan obat palsu begitu ya, dipalsukan ya. Padahal obat sudah kadaluarsa mungkin nanti dikemas ulang, bisa begitu ya. Kemudian untuk penghentian semua medikasi ini harus segera dihentikan dan dikonsultasikan ke dokter apabila timbul gejala lain seperti pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. Ini biasanya kalau berkelanjutan ya gejalanya. Kemudian reaksi alergi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. Kemudian salah minum obat atau minum obat dengan dosis yang salah. Jadi yang tidak sesuai ya dosisnya, kemungkinan underdose atau kemungkinan overdose misalkan seperti itu. Jadi untuk terapinya tidak maksimal. Kemudian pengelolaan obat dalam semua medikasi, jadi dagu ibu ya, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi harus kita perhatikan ya untuk pengelolaan obatnya. Terus untuk pengelolaan obatnya ya di sini, karena kita akan memberikan semua medikasi ya, semua medikasi ini nanti kita memberikan konseling ya, informasi, edukasi. Jadi di sini kita harus mengetahui bagaimana cara penggunaan obatnya ya, begitu. Jadi kemudian bagaimana cara penyimpanannya dan bagaimana juga cara pemusnahannya. Jadi di sini ada beberapa bentuk sediaan ya. Jadi kemarin untuk ini ya diskusi kelompok. Jadi bagaimana untuk bentuk sediaan tablet, kapsul, pulveres, ini cara penggunaannya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, begitu ya. Pemusnahannya atau pembuangannya. Kalau misalkan obat tersebut sudah kadaluarsa atau sudah tidak berpotensi lagi dalam terapi, begitu ya. Jadi kita informasikan, kita konselingkan ya kepada pasien, kita berikan edukasi. Kemudian terkait untuk sirup, dry sirup, suspensi, dan emulsi, jadi ini bentuk sediaan cairan ya, ini bagaimana terkait cara penggunaannya, cara penyimpanan, cara pemusnahan, dan pembuangannya. Kemudian terkait dengan bentuk sediaan ungenta, krim, pasta, dan enema, jadi dalam bentuk salep gitu ya. Ini dalam bentuk salep, jadi bagaimana cara penggunaannya, penyimpanannya, pemusnahannya, pembuangannya, begitu ya. Terus untuk bentuk sediaan suppositoria atau ovula,
bagaimana ya untuk penggunaan penyimpanannya mungkin terkait dengan suppositoria ovula ini untuk penggunaannya pasien mungkin membutuhkan informasi atau membutuhkan edukasi yang lebih gitu ya yang ini ya yang tepat atau yang bisa dipertanggungjawabkan ya dari informasinya ya dari farmasis begitu ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya terkait penggunaannya kalau sudah menggunakan suppositoria itu nanti harus bagaimana. Misalkan kalau setelah menggunakan suppositoria apakah boleh beraktivitas atau tidak misalkan seperti itu ya. Karena nanti kalau pas menggunakan suppositoria itu kan lebih baik kan kita harus berbaring begitu ya. Nanti kalau setelah menggunakan suppositoria langsung melanjutkan aktivitas begitu ya atau tidak berbaring kemungkinan nanti suppositorianya akan lepas begitu ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan obat tetes mata, tetes telinga dan tetes hidung, jadi ini cairan ya, cairan tapi yang berupa obat tetes. Jadi ini bagaimana cara penggunaannya, cara penyimpanannya dan cara pemusnahannya. Ini untuk materi yang kemarin Bapak Ibu, jadi saya refresh kembali begitu ya. Terus untuk materi yang hari ini saya lanjutkan ya untuk swamedikasi di Jadi untuk pertemuan hari ini materinya sedikit ini Bapak Ibu, hanya beberapa slide saja ya karena memang ini baru istilahnya awalan ya atau masih terkait dengan swamedikasi ya, informasi dan pengantarnya bagaimana begitu ya. Jadi saya lanjutkan untuk materi hari ini tentang peran tenaga teknis kefarmasian dalam swamedikasi. Jadi ini peran kita ya Bapak Ibu sebagai farmasis. Ini bagaimana peran kita ya di dalam suatu swamedikasi. Jadi terkait peran kita dalam swamedikasi, ini kita ada dasar hukumnya, ada sekitar 4 ya, kita ambil 4 dasar hukum saja. Di sini ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 ini yang sudah sering ya atau yang sudah kita pelajari mungkin dari beberapa mata perkuliahan yang lain ya, biasanya sudah dipelajari, sudah diinformasikan ya tentang peraturan pemerintah nomor 51 ini tentang pekerjaan kefarmasian ya, jadi terkait dengan pekerjaan kita ya kefarmasian. Kemudian yang kedua adalah Permenkes nomor 31 tahun 2016. Jadi di sini untuk Permenkes nomor 31 ini tentang registrasi ya. Jadi di sini nanti tentang registrasi izin praktek dan izin kerja dari tenaga teknis kefarmasian. Jadi Permenkes nomor 31 ini tentang registrasi izin praktek dan izin kerja dari tenaga teknis kefarmasian. Jadi terkait langsung medikasi ya. Di sini ada dasar hukumnya, jadi yang melandasi bagaimana kita bisa melakukan suatu praktek swamedikasi. Kemudian yang ketiga adalah Permenkes nomor 72, Permenkes nomor 73, dan Permenkes nomor 74 tahun 2016. Jadi untuk Permenkes nomor 72 ini terkait dengan standar pelayanan di rumah sakit. Jadi ini terkait dengan standar pelayanan di rumah sakit. Kemudian untuk Permenkes nomor 73 ini terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Itu ya, jadi yang 72 ini di rumah sakit, yang 73 ini adalah di apotek. Kemudian Permenkes nomor 74 tahun 2016 ini terkait standar pelayanan kefarmasian di puskesmas gitu ya. Jadi ada dasar hukumnya ya kita melakukan suatu pekerjaan kefarmasian gitu. Jadi terkait dengan PP nomor 51 ini ya.
Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Permenkes nomor 80 tahun 2016. Ini tentang penyelenggara pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Jadi untuk asisten tenaga kesehatan ini nanti yang bernaung atau yang ini ya di bawah ahli media begitu ya, atau di bawah ahli media farmasi, misalnya seperti itu. Jadi sebentar Ibu, nanti ini saya coba saya lihatkan Permenkesnya ya biar tidak bingung. Ya, jadi ini Permenkes Republik Indonesia ya, Permenkes RI nomor 80 tahun 2016. Ini tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Jadi tentang penyelenggaraan dari pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Di sini disebutkan asisten tenaga kesehatan ini adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Jadi ini adalah yang masuk di sini biasanya dari SMK, begitu ya, SMK kesehatan ya, bisa dari SMK farmasi, begitu ya. Di sini kalau tidak melanjutkan ke jenjang diploma 3, nanti masuknya ke dalam asisten tenaga kesehatan. Jadi ini sudah ada ya Bapak Ibu, sudah ada Permenkesnya. Jadi sudah ditetapkan di sini Permenkes RI nomor 80 tahun 2016. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah mempelajari tentang perundang-undangan kesehatan, mungkin di situ nanti akan dijelaskan lebih rinci ya atau lebih detail di situ. Jadi sudah digolongkan ya untuk asisten tenaga kesehatan. Jadi untuk Permenkes nomor 31 Bapak Ibu, ini tentang registrasi izin praktek dan izin kerja dari tenaga kefarmasian. Jadi di sini sudah ada ya keterangannya Bapak Ibu. Jadi bagaimana ya nanti untuk mendapatkan registrasi atau izin kerja ya dari tenaga teknis kefarmasian. Jadi tenaga teknis kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian ini wajib memiliki surat izin yang sesuai dengan tenaga kefarmasian bekerja. Ini ya, jadi nanti SIP-TTK bagi tenaga teknis kefarmasian. SIP-TTK ya. Untuk SIP-TTK ini nanti bisa diperoleh atau untuk perizinannya mungkin nanti di Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi biasanya. Kalau di tempat saya ya Bapak Ibu di Sukoharjo itu untuk Dinas Kesehatan atau mungkin PAVI itu hanya memberikan rekomendasi, tetapi nanti untuk SIP-TTK-nya yang mengeluarkan atau memberikan izinnya nanti sudah masuk ke DM PTSP, jadi masuk ke dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Jadi nanti perizinannya untuk mendapatkan SIP-TTK ini nanti masuknya ke itu DM PTSP. Jadi di tingkat kabupaten atau kota sudah masuk ke biasanya kas daerah begitu Bapak Ibu. Terus di sini ini tentang Permenkes nomor 31. Kemudian untuk SIP-TTK ini dapat diberikan paling banyak di 3 tempat fasilitas kefarmasian. Jadi untuk memperoleh SIP-TTK atau SIP-TTK yang sudah diperoleh ini bisa digunakan untuk bekerja di 3 tempat fasilitas kefarmasian, gitu ya. Kemudian untuk SIP-TTK ini diberikan oleh pemerintah daerah, gitu tadi ya Bapak Ibu, di pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat tenaga kefarmasian menjalankan praktek
prakteknya. Jadi SIPTTK ini nanti diperoleh dengan persyaratan Bapak Ibu sekalian harus mempunyai STRT-TK. STRT-TK-nya itu tadi diperoleh dengan cara Bapak Ibu ini ya sudah terregistrasi begitu ya, terregistrasinya mungkin di pusat ya atau di nasional. Setelah memperoleh STRT-TK, nanti selanjutnya Bapak Ibu akan mendaftarkan untuk memperoleh SIPTTK. Ini nanti masuknya atau diberikan oleh kabupaten, pemerintah kabupaten atau kota ya. Di situ nanti kalau di tempat saya ini langsung masuknya ke DMPTSP. Jadi untuk Dinkes begitu ya, Dinkes atau Pavi ini hanya memberikan surat rekomendasi. Kemudian untuk Permenkes nomor 72 ini tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi ini ya, jadi dasar hukumnya kita bisa melakukan pekerjaan kefarmasian ya Bapak Ibu. Standar pelayanan kefarmasian ini sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi sudah ada tolak ukurnya ya di sini Bapak Ibu, sudah ada pedomannya untuk di rumah sakit. Mungkin untuk di rumah sakit, di apotek dan di puskesmas mungkin ada perbedaan. Ya nanti Bapak Ibu bisa kalau mau dibaca ya atau mau dipelajari lebih rinci, nanti mungkin di ini ya Bapak Ibu di mata kuliah perundang-undangan nih. Terus untuk Permenkes nomor 73 tahun 2016 ini tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Jadi ada di apotek ada standar pelayanan kefarmasian ya, standar pelayanan kefarmasian. Jadi di sini nanti selain apotek memiliki SOP ya atau standar operasional prosedur, nah nanti di sini juga terkait dengan dasar hukumnya apotek harus sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Ini juga sebagai tolak ukur atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Kemudian ada Permenkes nomor 74 ini tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi ada standar pelayanan kefarmasiannya Bapak Ibu di puskesmas. Ini juga sebagai tolak ukur ya di sini ya. Ada juga ini tujuan ya di sini ada standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ya, tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan dari kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien safety. Jadi ada ini ya. Ada standarnya. Jadi di sini tujuan dari adanya standar pelayanan kefarmasian ya di sini. Kemudian ada hampir sama ya dengan yang di rumah sakit. Kemudian yang terakhir ini Permenkes ya. Permenkes nomor 80 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pekerjaan asisten tenaga kesehatan. Jadi di sini asisten tenaga kesehatan tadi ya adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Ya, itu tadi untuk
standar ini ya, atau badan hukum ya yang menaungi atau untuk digunakan sebagai standar ya dalam pelayanan kefarmasian. Jadi pelayanan kefarmasian atau bisa swamedikasi ya Bapak Ibu. Jadi ada standarnya begitu. Kemudian saya lanjutkan materinya untuk swamedikasi. Jadi saya kembalikan untuk materinya yang tadi. Ya, ini untuk swamedikasi. Jadi every working day people come to the community pharmacy for advice about minor ailments. Jadi di ini ya Bapak Ibu, di hari-hari atau di hari kerja ya, atau di hari apotek buka seperti itu ya. Jadi beberapa orang atau masyarakat itu datang ke komunitas farmasi atau datang ke apotek ya. Jadi untuk advice about minor, jadi untuk mendapatkan suatu konsultasi ya, atau untuk mendapatkan suatu saran atau nasihat tentang bagaimana gejala penyakitnya ya, atau gejala penyakit yang ringan gitu ya. Jadi yang konsultasi begitu gitu, tentang gejala penyakit atau yang penyakit yang ringan gitu ya. For the average community pharmacy, a minimum of 10 such request will be received each day. Jadi rata-rata jadi rata-rata di dalam komunitas farmasi atau di dalam apotek ini minimal dia mendapati ya, atau hampir menemukan begitu ya 10 request atau 10 kasus mungkin begitu ya. Jadi 10 kasus ini tadi, 10 kasus tentang gejala penyakit yang ringan atau yang konsumen atau yang pasien ini ya, yang pasien butuhkan konsultasi begitu ya. Jadi rata-rata dalam suatu apotek ini menemukan 10 kasus atau 10 ditemukan 10 pasien ya yang ingin memperoleh saran atau konsultasi ini tadi Bapak Ibu di apotek. Kemudian untuk beberapa figure is for higher. Jadi untuk beberapa ini ya, untuk beberapa kasus ditemukan juga gejala penyakitnya ini lebih berat atau lebih tinggi. Maksudnya gejalanya penyakit ini lebih berat begitu ya. With increasing pressure of doctors workload, it is likely that the community pharmacy will be even more widely used as a first port of call for minor illness. Jadi beberapa ini ya, karena terkait beberapa workout. Jadi beberapa ini ya Bapak Ibu, dokter, pekerjaan dari dokter ya, atau meningkatnya pekerjaan atau meningkatnya ini ya kapasitas dari ini ya beban kerja begitu ya. Jadi meningkatnya beban kerja dari dokter atau di sini ini ya beban kerja dari dokter meningkat. Jadi dengan peningkatan beban kerja dari dokter, jadi ini komunitas farmasi atau apotek ini bisa menjadi pelabuhan pertama atau dalam artian kunjungan pertama begitu ya untuk terkait dengan gejala penyakit yang ringan. Jadi karena di sini ya beban kerja dokter yang kian hari mungkin semakin meningkat begitu nih Bapak Ibu, karena mungkin ditemukan beberapa kasus-kasus ringan ya. Kalau hanya kasus ringan mungkin bisa diatasi sendiri begitu nih Bapak Ibu. Jadi bisa diatasi sendiri. Jadi di sini nanti karena terkait dengan adanya peningkatan beban kerja dari dokter begitu ya. Jadi nanti apotek atau farmasi ini bisa menjadi pelabuhan pertama atau istilahnya bisa menjadi tempat pertama pasien untuk mengatasi gejala penyakit yang ditemukan gejalanya penyakit hanya ringan begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kondisi atau gejala penyakitnya ringan, nanti pasien bisa langsung datang ke apotek, tidak perlu ke dokter. Ininya seperti itu nih.
Jadi beberapa masyarakat ini present ini kehadiran ya. Jadi hadir atau beberapa masyarakat ini hadir atau ingin memperoleh konsultasi farmasi ya. Ini bisa dengan 3 cara atau bisa dengan 3 langkah begitu ya. Jadi mereka bisa menanyakan ya atau bisa menanyakan bagaimana untuk saran begitu ya. Jadi saran untuk gejala yang mereka alami begitu ya. Terus ada juga yang langsung menanyakan atau yang asking to purchase a name of medicine. Jadi langsung menanyakan tentang nama dari pengobatannya itu. Jadi langsung menanyakan obat tersebut begitu ya. Jadi kebanyakan ada masyarakat atau konsumen atau pasien itu langsung datang ke dan menanyakan tentang nama obat. Jadi langsung masyarakat istilahnya langsung baik ke nama obatnya gitu ya. Jadi saja ada pemilihan terapinya terkait dengan obatnya yang diinginkan gitu ya. Kemudian ada juga masyarakat yang datang cara mereka menanyakan tentang kesehatan pada umumnya gitu ya. Jadi requiring general health advice, example about dietary supplement. Jadi mereka bisa menanyakan tentang suplemen atau yang bisa dikonsumsi oleh mereka itu yang bisa dikonsumsi rutin seperti itu. Kemudian untuk appropriateness of advice in community pharmacies identify that pharmacists can use to consider their own medicine approach. Jadi ini Bapak Ibu, di sini sudah ada penelitian yang di sini dilakukan oleh researcher dan bisa kemudian di sini ada beberapa penelitian yang juga ada yang digunakan hasil pendekatan yang di sini ada pendekatan bagaimana sih suatu apotek atau bagaimana suatu farmasi dalam di sini apakah dia memberikan suatu nasihat ya istilahnya konseling gitu ya ibaratnya atau konseling kepada masyarakat di sini ya. Jadi ada beberapa yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi yang pertama general communication skill bagaimana kemampuan umum dari atau komunikasi secara umumnya gitu ya. Kemudian what information is gathered by pharmacy staff. Jadi apa sih yang sudah informasi yang sudah dikumpulkan gitu ya. Jadi informasi apa saja gitu ya yang sudah dikumpulkan dari farmasi gitu. Terus how is this information gathered by pharmacy staff. Jadi bagaimana informasi bagaimana jadi tadi apa saja informasi yang sudah dikumpulkan ya bagaimana informasi yang sudah dikumpulkan dari farmasi staffnya ya dari farmasi. Kemudian itu just consider farmasi staff before giving advice. Jadi kemungkinan yang dikumpulkan ya atau kemungkinan ini ya kemungkinan seperti kemungkinan ya gejala tadi ya jadi yang bisa ditimbulkan ya sebelum farmasi atau sebelum farmasi ini memberikan anestesi dan konsultasi
yang digunakan untuk terapi ya yang dipilihkan atau yang bisa disarankan dari pasar farmasi. Kemudian referral ini terkait dengan rujukan, bagaimana rujukannya seperti itu ya. Terus ada kunci kemampuan ya di sini tadi ada kuncinya. Sebentar ya. Kemudian skill, jadi kunci kemampuan kunci yang harus dimiliki ya. Differentiation between minor and more serious symptom. Jadi dia harus bisa membedakan ya bagaimana gejala ini, apakah gejala yang serius atau hanya istilahnya gejala yang ringan. Bagaimana? Kemudian kita harus memiliki kemampuan listening skill. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar dalam hal medikasi, dalam hal memberikan konseling gitu ya Bapak Ibu, kita harus memiliki listening skill. Jadi di sini kita harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Kemudian questioning skill. Jadi di sini kita harus juga memiliki kemampuan untuk bertanya. Dalam artian kita bisa menggali informasi ya dari pertanyaan kita. Jadi pertanyaan kita nanti bisa terkait dengan informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian treatment choice based on evidence of effectiveness. Jadi treatment choice atau pilihan terapi yang harus kita pilihkan ini harus berdasarkan dari data efektivitas dari suatu obat atau suatu terapi yang kita pilihkan tadi, apakah sudah sesuai atau belum. Begitu ya Bapak Ibu, harus ada data efektivitasnya. Kemudian ability to pass the skill on by acting as role model for organ farmasi. Jadi di sini kita bisa ini ya ada kepatuhan dari farmasi staff. Jadi istilahnya kepatuhan atau biasanya bisa kita gunakan ya dari ini bisa kita contoh gitu ya Bapak Ibu maksudnya. Jadi kita bisa contoh dari farmasi staff yang lain atau staff farmasi yang lain, bagaimana sih di situ dalam hal menjelaskan gitu ya, menjelaskan terkait dengan kepatuhan gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ini bisa Inggris jadi sedikit banyak ya intinya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang lebih ini ya lebih paham tentang bahasa Inggris, nanti kalau ada beberapa kesalahan mohon dimaafkan gitu ya. Terus saya lanjutkan responding to request for help with symptoms. Jadi istilahnya kita menjawab beberapa request atau beberapa istilahnya request dari maksudnya dari konsumen tersebut ya, dari pasien itu ya. Jadi kita menjawab beberapa request atau pertanyaan seperti itu ya. Ada information gathering. Jadi kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian di sini bisa kita bangun raport, maksudnya kita bisa ini ya, kita bisa susun laporan gitu ya, dan bisa kita by listening and questioning to obtain information about symptoms. Jadi di sini bisa kita susun laporan atau bisa kita susun istilahnya kesimpulan gitu ya dari kita mendengarkan dan kita ini bertanya atau menggali informasi ya terkait dengan gejala penyakitnya. Jadi bisa kita identifikasi problemnya gitu ya.
observation, ideas, jadi sudah maksudnya ide atau gagasan apa saja yang sudah yang dimiliki pasien. Jadi kita juga harus menghormati ini nanti terkait dengan keputusan serapannya pasien yang gitu ya. Kemudian concern and expectation are the problems and possible treatment. Jadi bagaimana concern dan expectation, jadi harapan dan concernnya ya. Concern ini dalam artinya concern begitu ya. Jadi bagaimana harapan begitu, bagaimana harapan dan concernnya ya di sini tentang problem ya, dan kemudian kemungkinan dari terapi yang sudah didapatkan. Jadi adanya harapan tadi pasiennya mendapatkan harapan ya, ada harapan dari pasien ini bagaimana terkait dengan problem atau terkait dengan masalah terapi kesehatannya ini ya, atau terapinya yang kemungkinan sudah didapatkan. Terus yang kedua, decision making. Jadi di sini nanti decision making ini ya, pengambilan keputusannya bagaimana ya. Jadi di sini rujukannya ini apakah di sini membutuhkan medical opinion ya, apakah membutuhkan ini ya opini dari tenaga kesehatan atau tidak, dan akan seperti itu terkait dengan rujukannya. Terus yang ketiga tentang treatment atau terapinya, ini the selection of possible, jadi yang kemungkinan yang sudah diseleksi ya sudah didapatkan gitu ya, appropriate and effectiveness treatment where needed. Jadi terapi yang efektif yang kemungkinan dibutuhkan atau apa saja begitu ya. Terus screen option and advice on use of treatment. Jadi terapi dari pasien ya, terapi dari pasien ini yang kemungkinan bisa didapatkan ya apa saja itu ya, yang bisa didapatkan dari pasien. Kemudian yang keempat, outcome atau hasilnya gitu ya. Jadi hasilnya ini dari pasien what actions effective the symptoms do not improve. Jadi kita ceritakan ya Bapak Ibu kepada pasien untuk action apa, maksudnya apabila ini ya, jadi kita ceritakan ke pasien ya, jadi apabila nanti yang akan terjadi, misalkan yang selanjutnya nanti akan terjadi apabila gejala dari penyakit ini ya, atau maksudnya hasilnya ini tidak, hasil dalam terapinya ini tidak ada suatu peningkatan, maksudnya seperti itu ya. Jadi kita kita ceritakan atau kita komunikasikan kepada pasien yang selanjutnya harus dilakukan begitu ya terhadap penyakit atau gejalanya ini apabila terapinya ini tidak terdapat satu peningkatan begitu. Ya, itu tadi beberapa ini dari Swamedikasi ya, beberapa istilahnya mungkin pendekatan yang bisa dilakukan kepada pasien. Ada juga tadi beberapa kemampuan atau skill yang harus kita miliki apa saja begitu ya, terkait dengan riset. Jadi sudah dilakukan suatu pendekatan ya, atau sudah dilakukan suatu uji atau istilahnya riset ini sudah dilakukan suatu penelitian gitu ya, terkait dengan pendekatan kita ya sebagai farmasis kepada pasien. Kemudian kita lanjutkan untuk metode dari Swamedikasi ini. Jadi ya ada who ini siapa gitu ya, kemudian what are the symptoms, jadi bagaimana gejalanya gitu ya, terus how long ini sudah berapa lama begitu ya, action taken so far, jadi selama ini sudah melakukan action apa saja, jadi yang sudah dilakukan apa saja gitu ya maksudnya. Kemudian medication there are taken jadi sudah ini maksudnya pengobatan apa yang sudah didapatkan gitu ya. Jadi bisa kita gali dengan metode ini ya untuk Swamedikasi. Jadi ini terkait dengan tadi Bapak Ibu information
terkait dengan apakah di sini lansia, apakah di sini mungkin balita atau di bawah 2 tahun, anak-anak gitu ya. Kemudian atau menyusui, apakah di sini dikasih sendiri, yang konsumsi sendiri atau apa dikonsumsi orang lain terkait waktu panjangnya gitu ya. Kemudian kita lihat penampilan fisiknya, penampilan fisik yang pasien bisa lihat kalau yang bersangkutan yang dengan beberapa konflik jadi kita lihat konflik bisnisnya bagaimana itu juga bisa kita lihat bagaimana caranya menerima berlebih dan lain-lain sebagainya. Buat bagaimana gejalanya dari informasi Bapak Ibu silakan gejala itu apa saja terkait dengan penyakit gitu ya. Jadi gejalanya apa gejalanya berat itu kemudian apa perlu apa tidak dari terkait dengan ini apa bisa kita berikan medikasi Ibu bisa kita berikan semua medikasi kalau misalnya ini berat bisa untuk dicoba kemudian tolong ini untuk jaga waktu Bapak Ibu jadi jangka-waktunya dari saya yang tadi kalau tadi gejalanya sudah berapa lama atau beberapa hari sekarang sudah berapa jam lalu seperti itu ya. Kemudian bagaimana perkembangan kondisi pasien setelah medikasi jadi sudah berapa lama jawabnya terus perkembangannya kondisinya bagaimana sampai saat ini ya. Kemudian apakah ada penyakit lain jadi apakah ada gejala lain selain gejala yang dikeluhkan seperti itu yang kan pasien datang dengan gejala demam apakah ada betul apakah ada diare apakah ada misalkan timbul titik merah seperti itu Ibu jadi apakah ada gejala yang lainnya. Kemudian action taken so far, jadi tindakan pengobatan yang sudah dilakukan. Jadi terkait dengan gejala yang timbul tadi dari suatu penyakitnya, ini tindakan pengobatan apa saja yang sudah dilakukan dari pasien. Misalkan sebelumnya pasien sudah mengkonsumsi apa, misalkan di sini misalkan pasiennya mengeluhkan demam panas begitu ya. Sebelumnya sudah minum ini paracetamol tapi kemungkinan belum turun demamnya malah disertai dengan misalkan bintik-bintik kemerahan begitu ya. Ini nanti kemungkinan demamnya atau panasnya ini diakibatkan oleh adanya suatu virus misalkan seperti itu ya. Jadi karena sudah ada pengobatan sebelumnya tetapi mungkin gejalanya belum hilang atau belum yang dirasakan gejalanya belum berkurang seperti itu ya Bapak Ibu dari suatu gejala penyakitnya. Kemudian medication there are taking, jadi obat yang sudah digunakan untuk mengobati gejala. Misalkan obat yang sudah digunakan ini apa saja? Misalkan sebelumnya sudah menggunakan obat bebas terbatas atau apakah sudah mengkonsumsi obat keras begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita gali information gathering tadi ya Bapak Ibu sebelum kita lakukan pengambilan keputusan dia terkait dengan pengobatan pasien selanjutnya. Kemudian pasien sedang meminum obat untuk penyakit lain atau tidak. Jadi bisa kita lihat ya atau bisa kita tanyakan questioning ya Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita tanyakan ya kepada pasien apakah pasiennya terapi obat yang lainnya gitu ya nanti terkait untuk semua medikasi karena nanti bisa terjadi ya adanya suatu interaksi obat kalau misalkan meminum obat yang lainnya.
pasien memilih terapinya sendiri, pastikan bahwa ia dapat satu, mengenali gejala yang dirasakan. Jadi pasien harus benar-benar mengenali gejala yang dirasakan. Jadi gejala yang dirasakan ini benar-benar istilahnya pasien mengenali. Dalam artian tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar pasien kenali, benar-benar pasien istilahnya pasien ceritakan ya atau bloko seperti itu nih. Jadi tidak ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, menentukan apakah kondisi mereka sesuai untuk pengobatan sendiri atau tidak. Jadi terkait tadi untuk gejalanya, gejala yang ringan, gejala penyakit yang ringan atau gejala penyakit yang berat seperti itu nih. Jadi nanti bisa kita ambil keputusan di Bapak Ibu dalam menentukan obat ya yang sesuai untuk pasien tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, memilih produk obat yang sesuai dengan kondisinya. Jadi itu tadi, produk obatnya harus sesuai dengan kondisinya dalam artian bisa kondisi ini ya, kondisi dari tepat harga begitu ya, dan juga dari kondisi gejala dari gejala penyakitnya dari pasien tersebut. Dalam artian untuk gejala penyakit yang ringan. Kemudian mengikuti instruksi yang tertera pada label obat yang dikonsumsi. Jadi untuk instruksinya, jadi terkait dengan tadi Bapak Ibu bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara penyimpanannya, karena untuk sediaan obat ya, sediaan obat ini kan ada beberapa jenis, jadi tidak hanya obat yang berbentuk tablet, tidak hanya yang berbentuk sirup, tapi ada juga mungkin yang berbentuk suppositoria. Jadi di sini pasien harus mengikuti instruksinya yang tertera. Nanti untuk menghindari kalau misalkan suppositoria ini tidak untuk diminum begitu nih Bapak Ibu. Jadi pasien harus mematuhi ya, harus mengikuti instruksi yang ada yang sudah tertera pada label obatnya. Jadi di sini instruksinya dalam artian bagaimana cara meminum obatnya begitu ya, bagaimana ini terkait dengan ini ya Bapak Ibu, berapa kali sehari minumnya, maksudnya seperti itu ya, mungkin berapa maksimal obat yang bisa dikonsumsi, kemudian terkait dengan di situ mungkin ada informasi mungkin beberapa aktivitas yang harus dihindari selama mengkonsumsi obat, kemudian beberapa mungkin makanan dan minuman yang harus dihindari, begitu ya, juga mungkin instruksi terkait dengan beberapa obat atau terapi atau obat yang harus dihindari selama mengkonsumsi obat yang dipilih tadi, begitu ya, terkait dengan adanya interaksi obat, begitu ya. Kemudian yang terakhir, menyimpan dan memusnahkan obat yang sudah tidak digunakan dengan benar. Jadi terkait dengan terapi ini Bapak Ibu, terapi yang sudah dipilih pasien, terus pasien di sini pasien juga harus mengetahui bagaimana cara menyimpan, memusnahkan obat yang benar ya, yang sudah tidak digunakan kembali, ini bagaimana gitu ya, terkait dengan penyimpanan dan pemusnahan obatnya. Jadi pasien juga harus memahami, pasien juga harus mengerti. Jadi sebelumnya kita harus memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan konseling gitu. Oke. Ya, ini Bapak Ibu terkait dengan medikasi, jadi terkait dengan dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya di sini ya, dasar hukumnya kita dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, dan di sini juga dasar hukumnya kita dalam melakukan ya, dasar hukumnya kita dalam melakukan standar dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar dari pelayanan kefarmasian yang ada ya, yang ada di sarana atau di fasilitas kesehatan di tempat kita bekerja atau di tempat kita melakukan pekerjaan kefarmasian. Jadi tadi ya sudah ada terkait dengan Permenkes nomor 72, Permenkes nomor 73, Permenkes nomor 74 ya, terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, standar pelayanan kefarmasian di apotek, dan standar kefarmasian di puskesmas. Kemudian ada Permenkes juga nomor 31 tentang izin atau registrasi